Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dengan saya Nurul Aini dari kelompok Yunoya 5 akan membuka presentasi untuk proyek akhir kami dengan judul aplikasi klasifikasi jamur beracun berdasarkan karakteristik berbasis web. Baiklah, berikut adalah anggota dari kelompok Yunoya 5. Yang pertama ada Andre Fajriananda dari kampus STMI Kamik Riau, lalu saya sendiri Nurul Aini dari kampus STMI Kamik Riau. Lalu ada Pramudia dari Universitas Pendidikan Indonesia, dilanjutkan dengan Sri Ayu Devnita dari kampus Teknik Kamik Riau, dan Rio Bastian dari Universitas Sriwijaya. Kita masuk ke bagian latar belakang dan rumusan masalah, yang dimana latar belakangnya ialah banyaknya jenis jamur yang memiliki karakteristik yang sulit dibedakan, sering membuat masyarakat kebingungan dan akhirnya hanya menggunakan insting mereka saja untuk membedakannya, sehingga tidak jarang terjadi sebuah kasus keracunan yang disebabkan oleh salahnya mengkonsumsi jamur beracun. Nah, dari latar belakang tersebut ditemukanlah beberapa rumusan masalah, yang dimana pertama, apakah jamur beracun dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, apakah algoritma yang cocok untuk mengklasifikasi jamur beracun berdasarkan karakteristiknya tersebut. Lalu, berapakah hasil akurasi dari algoritma yang telah digunakan dan bagaimana hasil deployment dari aplikasi tersebut. Lanjut, tahap awal dari proses proyek ini ialah ada pengambilan data dan pengolahan data, yang dimana data bersumber dari kaggle.com, data tempat data yang bersifat publik. Dan data tersebut berisi 8.124 data dengan 23 kolom. Nah, pada data tersebut telah memiliki label, yang dimana labelnya adalah label beracun dan label yang dapat dikonsumsi. Setelah didapatkan data dan data tersebut valid, maka masuk ke bagian preprocessing, yang dimana ada data cleaning atau melihat missing value yang setelah dilakukan tidak terdapat data yang hilang, data yang ada adalah lengkap gitu. Lalu masuk ke data transformation, yang dimana mengubah bentuk data dari non-numerik menjadi numerik dan mengubah tipe data tersebut sesuai dengan yang akan digunakan nantinya. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya Nurul Aini. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sri Ayu Devnita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan performa model. Nah, pada proyek akhir ini kami mencoba 4 algoritma supervised learning, yaitu yang pertama ada decision tree, yang kedua naive bayes, yang ketiga logistic regression, dan yang keempat adalah random forest. Untuk melihat performa model, kami menggunakan evaluasi model dengan menggunakan confusion matrix untuk melihat akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya. Nah, dapat dilihat dari tabel perbandingan hasil performa model bahwa algoritma decision tree menghasilkan akurasi tertinggi, yaitu sebesar 95,45% dengan presisi 96%, recall 96%, dan F1 score-nya 95%. Sehingga pada proyek akhir ini kami menggunakan algoritma decision tree untuk deployment-nya. Nah, setelah kita mendapatkan akurasinya, kami di sini menggunakan hyperparameter tuning untuk melihat parameter yang dapat menghasilkan akurasi tertinggi. Nah, untuk hyperparameter tuning yang dilakukan untuk algoritma decision tree di sini, kami menggunakan metode grid search dengan parameter criterion, lalu ada max dip, ada min sample speed, dan max leaf node. Nah, setelah dilakukan hyperparameter tuning, dapat dilihat bahwa kriteria yang bagus untuk menghasilkan akurasi tertinggi yaitu adalah kriteria Gini dengan max dip 5 dan max leaf node itu 10 dan min sample speed-nya 2, yang dapat menghasilkan algoritma sekitar 98,83%. Nah, setelah kami terapkan, akurasi modelnya meningkat menjadi 98,95%. Oke, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andre Fajri Ananda akan menjelaskan insight atau wawasan yang telah kami dapatkan selama pengerjaan proyek akhir ini. Yang pertama, pada kasus ini, algoritma decision tree
menghasilkan akurasi yang tinggi daripada algoritma Naive Bayes, Logistic Regression, dan Random Forest. Yang kedua, hyperparameter tuning dapat memilih parameter terbaik untuk algoritma sehingga dapat menghasilkan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, model yang digunakan pada tahap deployment adalah model yang menggunakan algoritma decision tree dalam pembuatannya. Lanjut ke bagian flowchart system. Flowchart system itu sendiri merupakan diagram alir yang menggambarkan mengenai tahapan kerja sebuah data yang sedang dikerjakan di dalam sistem. Jadi pada flowchart system ini yang pertama kali dilakukan adalah pengguna akan memasukkan data karakteristik jamur. Setelah dimasukkan data tersebut, setelah data tersebut telah dimasukkan, maka pengguna aplikasi tersebut akan memencet tombol atau mengklik tombol prediksi, yang dimana setelah mengklik tombol prediksi tersebut, data-data yang sudah dimasukkan akan masuk ke dalam tahap proses klasifikasi, yang dimana proses klasifikasi akan dilakukan dengan menggunakan algoritma decision tree yang termasuk ke dalam metode supervised learning. Setelah melalui tahap proses klasifikasi, maka keluarannya adalah berupa hasil klasifikasi yang menampilkan apakah jamur tersebut beracun atau bisa dikonsumsi. Adapun data karakteristik jamur yang akan dimasukkan oleh pengguna aplikasi tersebut antara lain, yang pertama bentuk topi atau tudung, yang kedua permukaan tangkai di atas cincin, ketiga permukaan topi atau tudung, keempat permukaan tangkai di bawah cincin, 5 warna topi atau tudung, ke-6 warna tangkai di atas cincin, ke-7 bekam, 8 warna tangkai di bawah cincin, ke-9 bau, 10 tipe cawan, 11 lampiran bilah, ke-12 warna cawan, ke-13 jarak bilah, ke-14 banyak cincin, ke-15 ukuran bilah, ke-16 tipe cincin, ke-17 warna bilah, ke-18 warna cetakan spora, ke-19 bentuk tangkai, ke-20 populasi, ke-21 akar tangkai, ke-22 habitat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Rio Bastian akan menjelaskan mengenai UI dan UX aplikasi. Nah, pada aplikasi yang kami buat ini terdapat 5 bagian atau section yang terdiri dari home, tentang aplikasi, proses kerja, aplikasi, dan anggota. Oke, bisa kita lihat sendiri pada tampilan di bawah ini, di mana untuk navigasi barnya itu berada di posisi atas dengan bentuk lonjong, di mana pada bagian kirinya itu terdapat logo dan nama kelompok, dan bagian kanannya itu terdapat tombol-tombol untuk setiap section. Lanjut ke section yang pertama atau section home, di mana section home ini berisikan nama aplikasi dan merupakan bagian pertama yang muncul saat membuka aplikasi. Oke, di section home ini juga terdapat tombol pelajari lebih lanjut yang berfungsi untuk mengalihkan section home ke section tentang aplikasi. Selanjutnya itu section tentang aplikasi, di mana section ini berisikan tentang tujuan dari dibuatnya aplikasi dan cara kerja dari aplikasi tersebut. Nah, pada section ini, kami menjelaskan secara detail tentang cara kerja dari aplikasi, dimulai dari menemukan jamur, hingga menghasilkan informasi berupa klasifikasi jamur, apakah jamur tersebut termasuk ke dalam kategori beracun ataupun tidak. Kemudian untuk proses kerja atau section proses kerja, yang mana section ini berisikan tentang bagaimana proses kerja dalam pembuatan aplikasi. Nah, pada section ini, kami menampilkan atau memaparkan ataupun menjelaskan proses kerja yang dimulai dari mendapatkan ide, pembagian tugas, pre-processing dataset, membangun model, tahap deployment, hingga meluncurkan aplikasi. Serta juga pada tahap atau section proses kerja ini, kami menampilkan hasil dari akurasi model yang telah dibuat, di mana untuk akurasi, prediction, recall, dan F1 score-nya memiliki nilai 99%. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih di UX aplikasi. Yang keempat ada tampilan aplikasinya. Pada tampilan aplikasi ini berisi sistem yang dibuat.
Nah, pada bagian ini pengguna dapat memasukkan data karakteristik jamur yang ingin diklasifikasikan. Nah, dapat kita lihat di capture ini, klasifikasi yang digunakan ada beberapa, ada 8. Yaitu yang pertama ada bentuk topi, yaitu bentuknya lonceng atau sebagainya. Kemudian permukaan topi, yaitu berserat atau tidak. Kemudian warna topi, kemudian bekam, kemudian permukaan tangkai di atas cincin, permukaan tangkai di bawah cincin, warna tangkai di atas cincin, dan warna tangkai di bawah cincin. Kemudian yang kelima, yaitu tampilan anggota. Pada tampilan ini berisi tentang data anggota kelompok, peran serta tugas masing-masing dari anggota dalam menyelesaikan proyek akhir. Nah, ini dapat kita lihat capture-nya. Kira-kira seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, ada kesimpulan. Pada proyek ini dapat kita tarik 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu, jamur beracun dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Tadi sudah disebutkan ada sekitar 8 klasifikasinya. Ada bentuk, warna, teksturnya, kam, dan lain-lain. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu, pada kasus ini, algoritma yang digunakan adalah algoritma decision tree dengan akurasi sebesar 98,95%. Cukup besar, hampir mendekati 100%. Yang mana artinya algoritma ini sangat cocok untuk digunakan pada kasus yang kelompok kita gunakan. Kemudian, kesimpulan yang ketiga yaitu, deployment aplikasi menggunakan platform Flash, dan model yang digunakan adalah yang dibuat dengan algoritma decision tree. Kemudian kami juga menambahkan saran. Saran yaitu, aplikasi ini masih menggunakan data yang diinput sendiri oleh user, berdasarkan atribut yang ditentukan. Saran untuk pengembangan aplikasi ini adalah dengan menambahkan cara mengklasifikasi jamur beracun berdasarkan gambar. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.